Oke, jumpa lagi di segmen terakhir dari obrolan kita malam ini. Gimana Mas? Di episode atau di segmen terakhir ini tentu kita harus bisa mengusulkan bagaimana kepada masyarakat dalam persiapan pembentukan provinsi Cirebon ini. Betul. Bagaimana menurut Mas Said? Ya kan pertanyaannya itu apakah ini masih wacana, ya kan? Wacana lama sampai sekarang apa masih juga wacana? Wacana ya. lagi. Jadi sebenarnya Provinsi Cirebon itu sekedar wacana atau memang Akan dibentuk. Nah, maka tentu kita berharap ya sesuatunya itu kan memang dari wacana ya. Ada kesepahaman, ada kesepakatan, ada action yang dilakukan. Bahkan teman-teman aktivis di Cirebon Timur tuh sampai long march dari Cirebon ke Gedung Sate hanya untuk memperjuangkan pemekaran Cirebon Timur itu. Artinya gerakannya sudah muncul dari masyarakat ya. Nah, bagaimana gerakan ini, keinginan warga Cirebon ini kemudian betul-betul didengar oleh provinsi dan menjadi kebijakan gitu, pertimbangan untuk usulan daerah otonomi baru. Nah, tapi yang kemudian muncul itu kan yang diusulkan adalah Indramayu Barat dulu kan. Cirebon Timur masih waiting list. Nah, lalu bagaimana dengan daerah-daerah lain? Kuningan, Majalengka, ya, kemudian termasuk Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Tentu semua wilayah ini juga harus duduk satu meja nih. Ya. Harus memulai lagi ya. Merealisasikan dari wacana ke action. Nah, action untuk mempersiapkannya bagaimana? Ya. Dan kalau sudah masuk waiting list, berarti kan ada progres tuh. Ya, seperti yang tadi dibilang bahwa ada masa transisi. Kalau sudah diusulkan oleh Provinsi Jawa Barat ke pusat, ke pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, maka tentu ada persiapan-persiapan. Ya, kita bisa berkaca ke daerah lain yang sudah ya, terakhir Banten ya. Itu juga prosesnya begitu. Nah, cuma PR-nya adalah bagaimana memenuhi 7 kota kabupaten dulu ya. Terus yang tadi Ibu bilang bagaimana kemudian pemerataan pembangunan dilihat dari geografisnya. Kota Cirebon itu harus berkembang secara geografis. Ada apa istilahnya perluasan wilayah ya, bukan hanya wilayah hukum tapi wilayah geografis ya. Nah, kira-kira apa yang dipertaruhkan kalau harus memperluas wilayah? Semangat apa gitu kan? Sebenarnya kita tidak. Ya sudah harus dihapuskan itu yang namanya ego itu. Jadi semangat membangun Provinsi Cirebon bersama. Jadi memang kita semangat untuk selama ini wilayah 3 ini seolah-olah terisolir Mas. Beda dengan mohon maaf kesana tuh Bogor, Bekasi, Depok kayaknya maju banget gitu karena berdekatan dengan ibu kota. Kemudian Bandung kan maju sendiri gitu Bandung. Nah Cirebon kayaknya Cirebon ke sini jauh dari pusat pemerintahan, agak-agak kayaknya pembangunannya enggak seheboh mereka gitu ya, perkotaannya tidak semaju mereka. Nah jadi memang kita harus sama-sama semangat untuk membangun wilayah kita ini. Disatukan dulu itu dulu bahwa kita harus mandiri, bukan ayo kita berpisah, tidak. Ayo kita mandiri sebagai Provinsi Cirebon dengan potensi yang adanya udah jelas-jelas bisa. Hanya memang kita juga harus sadar diri bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak bisa berdiri sendiri juga. Kota Cirebon tidak, Kabupaten Cirebon tidak. Nah, kita sama-sama gotong royong dong ingin membangun wilayah Provinsi Cirebon. Itu dulu. Tekad kita dulu. Memang dampak semuanya dari wacana yang lain juga kemudian dirasakan ya. Bagaimana dulu kita dengar tentang wacana Rebana, ya kan? Wilayah mana? Indramayu, Purwakarta, Subang ya kan? Dengan hadirnya Bandara Kertajati. Kemudian wilayah wacana tentang segitiga emas di wilayah Kuningan, Kabupaten Cirebon, Brebes itu kan, termasuk
wacana tentang Cirebon Raya, kota metropolis dan lain sebagainya, itu kemudian berpengaruh terhadap apa? Terhadap semangat masing-masing daerah untuk lebih mandiri. Kita tuh kan Mas ada rencana pembangunan jangka panjang. Ya. Di Jawa Barat, saya tidak mengintip tuh provinsi Jawa Barat tuh ada rencana apa? Kan kita kan ada 25 tahun ke depan. Betul. Gitu. Nah, tentu Cirebon tuh kan mengacu kepada provinsi gitu, kepada Jawa Barat. Sejauh mana sih gitu mereka berencana tentang provinsi Jawa Baratnya? Apakah pembentukan provinsi Cirebon itu sudah ada dalam peraturan daerah provinsi itu sudah ada apa belum? Karena kalau ternyata tidak tercantumkan di perda tersebut, bagaimana mungkin bisa dibentuk? Bagaimana mungkin bisa dibentuk provinsi ini? Betul. Nah, provinsi Cirebon ini kalau tidak ada di dalam peraturan daerah Jawa Barat. Apa pernah mendengar enggak betul, gitu? Bu. Jadi mekanismenya itu kan bagaimana usulan-usulan itu menjadi pertimbangan pemerintah provinsi sebagai daerah yang diusulkan. Kemudian dengan prasyarat-prasyarat dan mekanisme usulan daerah otonomi baru itu sesuai dengan keputusan pemerintah Kementerian Dalam Negeri itu diusulkan ke pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat itulah yang kemudian akan mempertimbangkan apakah usulan ini layak, apakah usulan ini bisa menjadikan daerah lebih maju Nah, itu menjadi pertimbangan. Pertimbangan yang realistis tentu suara-suara wacana-wacana ini disampaikan ke wakil rakyat yang ada di legislatif, di DPR RI. Dan saya kira sudah berjalan itu Jadi wakil rakyat asal daerah pemilihan Cirebon itu menjadi gatekeeper kita untuk merealisasikan keinginan-keinginan itu. Makanya muncul pertanyaannya Mas, kapan gitu kan? Gitu karena kalau bertanya kapan itu kan tentu ada timetable, ada batasan waktu. Kapan? Karena rencana pembangunan jangka panjang itu sekian puluh tahun. Betul. Dalam sekian puluh tahun itu kapan Provinsi Cirebon itu diwacanakan untuk berdiri? Itu pertanyaan yang wajar gitu muncul di semua warga kota Cirebon. Saya hanya mewakili saja. Kapan kalau provinsi? Sejak wacana awalnya itu kan berarti udah sekian periode taruhlah 15 tahun lalu, 20 tahun lalu itu sudah mulai dibicarakan. Ketika ada bahasa Provinsi Cirebon masih lama lah, paling sekitar 15-20 tahun lagi gitu. Nah ini sudah saatnya nih kalau melihat waktu usulan dulu Nah maka wajar kalau ada pertanyaan udah saatnya. Tapi lagi-lagi pertimbangan yang realistis. Kita bisa mereview nih, mereview progres masing-masing daerah yang akan bergabung dalam rencana Provinsi Cirebon. Bagaimana progresnya? Bisa kita lihat data tentang SDM dan memang harus kembali kumpul gitu. Mempersatukan ide-ide, gagasan-gagasan yang sebenarnya sudah ada ramuannya nih. Tinggal siapa bagaimana tuh, Mas? Fasilitatornya siapa tuh kata Mas? Saya kan harus kumpul. Dulu siapa ada saat ini gitu. Saat ini dulu ada forum. Dulu ada forum pembentukan Provinsi Cirebon Orang-orangnya sebagian sudah nggak ada. Tidak ada. Tapi yang melanjutkan, yang bersuara sekarang sudah mulai muncul lagi. Mudah-mudahan semangatnya baru dengan orang baru melanjutkan estafet keinginan dulu dan dipermudah lah karena wacana ini sudah lama. Pertimbangan-pertimbangannya semakin terbuka, terlihat gitu progres-progres pembangunannya dan bagaimana kita mendorong wakil rakyat kita yang ada di pusat di DPR RI untuk bersuara tentang ini loh suara-suara masyarakat ini loh yang lagi berisik di wilayah Cirebon dan tentu kontrol untuk progres itu harus ada harus ada. Wacana ada, progres ada, komunikasi ada, dan juga tentu kebersamaan untuk
merealisasikannya juga ada. Saya berharap teman-teman kita, saudara kita, pemimpin-pemimpin kita yang ada di legislatif betul-betul meramu ini sehingga merealisasikan yang tadinya wacana betul-betul akhirnya terrealisir dengan beragam pertimbangan tentunya. Dan segera, jangan lama-lama. Ya betul, wacana itu direalisasikan ketika terus ada gerakan gitu. Maka gerakan-gerakan ilmiahnya juga harus ada. Membedah analisa, belum untuk sekarang atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya itu juga harus menjadi bahan diskusi di kampus-kampus tentunya. Jadi ternyata teman-teman, keberisikan Provinsi Cirebon atau keberisikan Provinsi Jawa Barat akan dimekarkan, memunculkan keberisikan untuk Provinsi Cirebon. Setelah itu keberisikan tentang Kota Cirebon. Jadi akhirnya menimbulkan keberisikan baru. Tapi ya nggak apa-apa, membuat kita lebih excited ya, lebih semangat lagi membangun daerahnya gitu. Mas untuk closing, Mas Hai, closingnya. Menjadi wilayah yang mandiri tentu tantangan. Ya. Tantangan untuk lebih realistis ya. Lebih menurunkan ego primordialisme, ego sektoral ya. Satu visi membangun kemandirian wilayah dan tentu bergandengan tangan untuk apa? Untuk menciptakan harmonisasi ini ya antar daerah, supporting antar daerah dengan ciri khasnya masing-masing, dengan keistimewaannya masing-masing ya, dengan potensinya masing-masing. Saya kira kalau itu betul-betul bisa diwujudkan ya saya meyakini Cirebon lebih baik, Cirebon lebih mandiri, masyarakatnya lebih bahagia tentunya Itu harapan tentunya. Dan bagaimana solusinya kan gitu kan? Bagaimana solusi untuk sekarang? Ayo bergandengan tangan. Ya bergandengan tangan. Birokratnya berpikir serius tentang harapan-harapan ini. Politisinya juga betul-betul menyampaikan aspirasi ini, dan masyarakatnya juga harus support ya. Mendukung moral ya. Mendukung untuk Cirebon lebih baik. Cirebon mandiri. Siap. Saya kira itu. Terima kasih Mas, closingnya teman-teman. Itu tadi disampaikan oleh Mas Hairudin Imawan tentang harapan-harapan dengan adanya wacana pembicaraan Provinsi Cirebon ya. Jadi harapan-harapan itu tentu sudah sepatutnya kita dengar bersama. Adapun nanti ada wacana-wacana lain yang menimbulkan keberisikan, tentu akan kita bahas lagi di podcast ini. Senang sekali bisa berjumpa untuk minggu ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk membahas keberisikan yang lainnya. Tetap di Berisik, berbagi solusi untuk publik.